Dengan sukacita saya boleh menyapa setiap Bapak Ibu semua ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ingin berbicara tentang hal-hal sederhana, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita bisa naik level, bertumbuh ya kan, dari awal, dari bawah, bisa kita naik terus, kita bertumbuh dalam iman, kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi di bulan Januari ini selama 4 minggu, saya ingin membagikan paling tidak ada 4 hal garis besar tentang dewasa rohani dan pertumbuhan iman. Tentang hal-hal apa sajakah yang kita perlukan di dalam bertumbuh dalam iman. 4 hal rohani ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pendahuluan saya akan sebutkan saja 4 hal yang kita perlukan dalam pertumbuhan rohani. Yang pertama dan di hari ini tentang disiplin rohani gitu ya. Disiplin rohani, ini minggu yang sekarang ini. Kemudian minggu depannya lagi tentang perubahan sikap, iya kan, tentang perubahan hidup. Kemudian minggu yang ketiga tentang peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Sudah ada yang keempat, yang terakhir tentang ketekunan dan komitmen untuk kita bertumbuh di dalam iman. Kita baca dulu Bapak Ibu, ayat ini menjadi ayat pokok kita selama 4 minggu ini. Ya kan, menjadi ayat pokok kita selama 4 minggu di bulan Januari ini. Bapak Ibu, ya kan, dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berkata begini. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat 7 berkata begini. Rasul Paulus berkata, ayat 6 berkata begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dan saudara telah menerima Yesus atau Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kan itu jelas. Jadi kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa kita sekarang sudah pada posisi di mana sudah percaya menerima Yesus sebagai Kristus dan sebagai Tuhan. Yesus sebagai Mesias dan sebagai Tuhan. Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Kita sudah telah menerima. Bapak Ibu, saya dan saudara sudah menerima Yesus, sudah percaya kepada Yesus. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia juru selamat. Dia penebus dosa kita. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Kita sudah di titik menerima Yesus. Tetapi apakah itu cukup? Belum, saudara-saudara. Apakah cukup hanya menerima Yesus sebagai Tuhan lalu sudah selesai? Tidak, Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena sudah menerima Yesus, maka apa yang pertama dia bilang? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Yesus. Selama kita hidup, firman Tuhan mengajar, hendaklah hidup kita itu ada tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar dari garis di mana Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita semua. Jangan pernah beranjak dari situ, saudara-saudara. Bapak Ibu, hendaklah hidupmu tetap stabil, saudara. Stabil, tetap berada dalam Tuhan. Tetap berada dalam kepercayaan saudara. Jangan lepaskan kepercayaan saudara, kata firman Tuhan. Karena besar upah yang menanti saudara. Itu kata penulis kitab Ibrani kalau tidak salah, saudara, gitu ya. Jangan hendaknya kepercayaanmu engkau lepaskan. Karena besar upah yang menanti saudara. Bapak Ibu, jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, percaya Yesus, amin. Terima keselamatan, amin. Tetapi kita tidak boleh berada terus dalam titik yang sama dari tahun ke tahun. Hanya tahu soal bagaimana percaya Yesus, hanya berbicara soal bagaimana diselamatkan oleh Yesus. Saya sudah percaya, Pak. Jangan di titik itu terus. Harus melangkah maju, bertumbuh iman saudara. Kita tidak lagi berbicara soal bagaimana percaya Yesus bagi yang sudah percaya Yesus ya. Tentu bagi yang sudah percaya Yesus jadi Kristen sudah lama, kita tidak ada terus menerus ada di titik itu doang. Maju lagi. Bertambah iman, bertumbuh iman saudara. Dari sejak awal saudara percaya Yesus harus maju terus di dalam Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Ayat 7 berkata,
Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7, 6 dan 7. Ayat 7 berkata, lihat. Setelah percaya Yesus kita tetap dalam Tuhan. Ayat 7 bilang, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tuh. Kita berakar. Jadi percaya Yesus itu adalah langkah paling awal dan langkah paling besar yang kita ambil dalam hidup kita. Itu langkah yang luar biasa ketika saudara percaya Yesus. Tapi saya berkata bahwa hidup kita atau kita tidak hanya ada di titik itu. Firman Tuhan bilang kita harus berakar. Kalau hari ini saya bilang saudara harus mulai berakar di dalam Yesus. Saudara harus menampakkan kuku-kuku, saudara tahu kuku ya. Cakar-cakar saudara harus lebih tetap pegang teguh Yesus itu. Firman Tuhan pakai bahasa berakar. Saudara tidak hanya harus terus menerus dalam soal percaya Yesus. Saudara harus beranjak lagi. Saudara harus berakar, tumbuhkan akarmu. Laksana benih, saudara itu harus menumbuhkan akar lebih dahulu. Firman Tuhan bilang kamu harus berakar di dalam Yesus. Harus muncul akar saudara. Karena kalau hanya soal Yesus baik, Yesus menyelamatkan saya, amin Bapak Ibu. Memang Yesus menyelamatkan kita. Tapi saudara harus berakar. Jangan sampai kalau ditanya cuma tahu soal, ya Yesus menyelamatkan saya, Yesus itu baik. Bapak Ibu, jangan sampai cuma itu doang pengetahuan kita. Saudara-saudara harus berakar lagi dalam Tuhan. Yang namanya berakar ini Bapak Ibu, harus disiram terus menerus supaya ada akar. Kalau itu benih, biji itu benih gitu ya. Kalau ditanam di pot atau di tanah, kan dia perlu air disiram. Perlu ya matahari gitu ya, atau saat di tanah disiram pakai air, baru dia akan berakar. Ada prosesnya, ada usahanya saudara untuk berakar. Bapak Ibu. Betul? Kamu berakar dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Tuh, dibangun saudara-saudara. Kita harus dibangun atau bertumbuh. Kalau tadi berakar, sekarang dibangun. Berarti dia mulai bertumbuh, saudara-saudara. Setelah berakar, ya tentu dia dibangun di atas Yesus. Kita harus bertumbuh, bertambah terus. Hendaklah kamu, kata firman Tuhan ayat 7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, kita bertumbuh terus, kita dibangun terus bersama di atas Yesus gitu ya. Fondasinya Yesus, benih itu Bapak Ibu ya, dia bertumbuh, dia berakar dalam Yesus. Kita memegang Yesus teguh gitu ya. Kemudian kita dibangun, bertumbuh dalam iman, tumbuh terus. Kita makin teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ingat Bapak Ibu, iman yang Tuhan beri pertama kali, iman karena kita percaya Yesus. Saya mau bilang, itu iman yang saudara terima pertama kali, iman yang diberikan kepada saudara. Tapi saya mau bilang ada iman yang lain, iman yang harus diajarkan kepada saudara. Nah itu dia, diajarkan, ada pengajaran Bapak Ibu. Ada iman awal yang saudara terima dalam Yesus ketika saudara percaya. Tapi ada iman yang harus juga bertumbuh. Iman yang Tuhan beri kepada saudara itu harus diajarkan terus, harus bertumbuh terus. Iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi iman saudara tidak hanya statis gitu ya. Tidak hanya statis, tapi harus dinamis. Harus bertumbuh Bapak Ibu. Dan ketika iman saudara mau bertumbuh, itu harus diajarkan. Maka tugas hamba Tuhan, tugas gereja adalah mengajarkan bagaimana iman kita harus bertumbuh. Pengajaran pasti bersumber dari firman Tuhan. Pengajaran paling utama Bapak Ibu, dari firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran lain akan sudah dapatkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Tapi iman itu harus diajarkan. Makanya butuh pengajaran, butuh firman untuk iman saudara bertumbuh. Dan hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Ini untuk membungkus segala sesuatu. Karena iman itu harus disertai dengan ucapan syukur. Karena kalau masalah datang, lalu imanmu tidak cukup kuat, saudara harus banyak bersyukur. Supaya masalah yang datang itu tidak menghancurkan iman yang lagi dibangun dalam saudara. Saudara harus banyak bersyukur. Banyak menerima apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Menghindari dari kehancuran iman yang sedang saudara bangun. Kalau tidak bersyukur banyak Bapak Ibu, kita akan kembali pada titik nol. Bapak Ibu, gitu.
Karena orang kalau baru pertama kali percaya Yesus, dulu. Ketika saya baru awal-awal bertobat percaya Yesus, jujur saudara-saudara, ini pengalaman ya. Tidak tentu sama, tapi ini pembagian pengalaman gitu. Dulu ketika baru pertama kali betul-betul percaya Yesus sungguh-sungguh, jujur Pak Ibu, doa itu baru sekali doa Tuhan langsung jawab saudara. Betul. Baru ada tantangan sedikit saya berdoa, Tuhan langsung tolong. Nggak lama-lama, dulu ketika baru pertama kali sungguh-sungguh panas dengan Tuhan. Ketika ada tantangan, banyak tantangan saudara. Tetapi sekali berdoa Bapak Ibu, sekali 2 kali, nggak lama-lama, sehari 2 hari Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus tolong. Betul Bapak Ibu. Penyakit gitu ya. Doa langsung Tuhan Yesus sembuhkan Bapak Ibu. Itu cepat sekali. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jawab doa-doa itu baru pertama kali. Tapi ternyata seiring perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita harus banyak mengucap syukur, harus banyak belajar. Kenapa? Karena awal masa itu tidak akan begitu terus. Kadangkala Tuhan menjawab doa itu butuh waktu. Saya menyaksikan sendiri dan saudara saya percaya menyaksikan sendiri juga. Bapak Ibu, iman saudara harus bertumbuh. Melewati pengajaran iman, pengajaran firman, dan tantangan hidup. Dulu Tuhan cepat jawab doa Bapak Ibu. Betul, saya saksikan sendiri. Tapi sekarang bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa. Tapi Tuhan proses, butuh waktu. Kenapa? Karena Tuhan mau iman saya dan saudara harus bertumbuh. Tidak seperti dulu lagi. Kalau Tuhan langsung jawab doa kita, setiap ada masalah langsung Tuhan jawab, jujur saudara-saudara. Kita akan menggampangkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita berdoa langsung Tuhan buka jalannya, boleh sih Bapak Ibu, kita juga minta begitu kan. Kalau kita doa Tuhan langsung buka jalan. Tapi kalau terus menerus begitu, jujur, kita akan menggampangkan segala sesuatu. Bapak Ibu, iman kita kanak-kanak. Makanya Tuhan perlu apa? Waktu untuk menjawab doa saudara. Bukan berarti Tuhan gak mau jawab, tapi Tuhan mau saudara bertumbuh di dalam Dia. Nah gitu ya. Gitu kan Bapak Ibu. Perlu pertumbuhan. Nah, Ibrani 5 ayat 14. Ini ayat pokok kita selama 4 minggu ini ya. Ayat 14 berkata begini. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi, kata penulis Ibrani, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Bapak Ibu, makanan keras di sini dimaksudkan, digambarkan oleh penulis Ibrani. Orang dewasa itu bisa makan makanan keras karena giginya sudah kuat, rahangnya sudah bagus, sehingga bisa makan makanan keras. Kalau bayi-bayi, anak-anak kan susah untuk mengunyah daging yang keras, betul kan? Tulang-tulang belum bisa. Makan pedas juga kadang-kala anak-anak belum bisa. Orang dewasa sudah bisa makanan keras. Anak kecil perlu susu, perlu bubur. Tapi orang dewasa kadang-kala nggak perlu itu. Bisa kita makan bubur ayam gitu ya. Tapi makanan keras ini bicara apa? Bahwa Tuhan mau saudara bertumbuh menjadi orang dewasa, orang yang matang. Yang saudara perlukan makanan keras. Saudara perlukan tantangan hidup yang keras. Gitu kan? Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Lihat. Panca indera itu sudah terlatih untuk orang dewasa. Anak kecil panca inderanya belum terlatih banyak. Itu anak saya yang nomor 2, yang si Eben gitu ya. Kadang-kala kalau anak-anak kita lah Bapak Ibu, kalau mau motong jalan kan, nyebrang jalan gitu ya. Kan harus dituntun saudara. Mana anak-anak kecil gitu kadang-kala mau tahu mobil kiri kanan, lihat kiri kanan. Kadang-kala mereka nggak tahu. Jalan-jalan aja kan, betul nggak Bapak Ibu? Orang tua yang harus nuntun, tunggu dulu, lihat mobil kiri kanan, betul nggak? Mereka belum mempunyai panca indera yang terlatih, insting belum punya. Bapak Ibu, mereka nggak tahu habis ini menjadi apa karena masih anak kecil. Tuhan nggak mau saudara begitu. Tuhan mau panca indera saudara, panca indera rohani harus terlatih untuk membedakan yang baik daripada apa? Yang jahat. Tuhan mau sebagai orang-orang yang dewasa dalam iman. Satu hal yang Tuhan mau, kepekaan, membedakan yang baik dan yang jahat. Kita semua harus tumbuh dewasa, harus bertumbuh iman Bapak Ibu. Saudara harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan tidak kehendaki, mana yang dosa,
mana yang kudus. Saudara harus tahu itu. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang dewasa, Bapak Ibu, yang mampu untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan. Perbedaan antara orang dewasa dan anak kecil adalah apa? Tanggung jawab. Men, Bapak Ibu, perbedaan anak kecil dan orang dewasa di soal apa? Tanggung jawab. Saudara-saudara, kepekaan. Orang besar itu, orang dewasa, sudah memiliki komitmen dan tanggung jawab. Ketika dia memutuskan sesuatu, berarti dia bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Ketika seorang menikah, berarti betul-betul dia harus sudah bertanggung jawab, memikirkan sampai ke depannya, bahwa dia bertanggung jawab bukan hanya dirinya, tapi yang dinikahinya. Apalagi kalau sudah punya anak. Makanya kalau menikah itu gak boleh anak kecil kan, saudara? Gak bisa. Gak bisa anak kecil menikah, saudara. Karena belum punya panca indera yang terlatih. Belum memiliki kepekaan. Apalagi bicara kepekaan rohani. Dan Tuhan mau saya dan saudara memiliki pertumbuhan iman. Dewasa rohani, tujuan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tentu anak saya yang paling kecil itu kan, saya gak mau dia kecil terus, Bapak Ibu. Saya mau dia makin besar, kita kasih makan, kita kasih sekolah gitu ya. Dia tumbuh besar, gak mungkin kita mau anak-anak kita kecil terus, gak mungkin. Mau dia semakin bertumbuh, sama dengan Tuhan. Ketika saya baru percaya Tuhan, saudara baru percaya Tuhan. Tuhan gak mau saudara di titik anak-anak imannya masih anak-anak, mau bertumbuh gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang pertama Bapak Ibu ya, karena kan 4 minggu ini tentang hal-hal sederhana yang saya bagikan tentang pertumbuhan iman, apa yang kita perlukan. Maka di sekarang ini Bapak Ibu ya, paling tidak ya 30 menit lah ya, baru kita selesai. Saudara-saudara. Yang pertama, disiplin rohani. Ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi 4 minggu, ini yang minggu yang tanggal 9, saya anggap minggu yang pertama untuk khotbah tentang pertumbuhan iman, apa yang saudara perlukan untuk bertumbuh dalam iman. Maka yang pertama, bagian yang pertama, disiplin apa? Rohani. Ibu. Kita tidak akan pernah bertumbuh, saudara-saudara, tanpa disiplin rohani. Bapak Ibu tidak akan pernah bertumbuh jadi dewasa iman tanpa disiplin rohani, saudara-saudara. Anak-anak yang kita sekolahkan di sekolah mereka masing-masing pasti memiliki aturan-aturan sekolah. Dan aturan sekolah itu harus diikuti. Jam masuknya jam berapa? Betul, saudara-saudara? Nggak mungkin kalau jam masuk jam 8 anak kita bawa ke sekolah jam 10 pagi. Nggak mungkin, saudara. Itu namanya tidak disiplin. Tidak taat dengan aturan. Betul? Sama dengan saudara bekerja di kantor. Ada jam masuk, ada jam keluar. Nggak mungkin kita datang sesuka hati kita. Itu tidak disiplin namanya. Bersama dengan Tuhan sama. Pertumbuhan iman hanya bisa terjadi kalau saudara disiplin rohani. Amin, Bapak Ibu. Disiplin rohani. Secara garis besar, saya hendak menyatakan disiplin rohani itu apa. Secara garis besar, saya sudah baca definisi-definisinya semua. Saya simpulkan saja, saudara, gitu ya. Saya nggak perlu tahu definisi ini, definisi itu kan, gitu kan. Saya simpulkan saja, disiplin rohani adalah, Bapak Ibu. Ini pakai kata-kata saya. Dari beberapa definisi yang saya baca gitu. Pakai kata-kata saya. Disiplin rohani adalah apa? Ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Itu yang pertama, bagian pertama. Kalau bicara variabel, ini variabel A-nya, saudara. Ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Itu disiplin rohani, saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, saudara harus taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Dan ini harus terus menerus, namanya disiplin. Oh, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara. Tapi kadang-kala manusia kita ini begini. Jujur Pak Ibu, bukan berarti kita nggak taat sama orang di kantor. Tapi kadang-kala saya melihat begini. Kita lebih mudah taat kepada aturan di kantor kita daripada taat pada kehendak Tuhan. Betul nggak, saudara? Rata-rata manusia kita, apalagi kita yang bekerja terikat dengan sebuah perusahaan, pasti kita lebih takut dengan perusahaan saudara. Kan begitu? Gak apa-apa, lakukan. Ketaatan harus juga ada di pekerjaan saudara. Tapi kadangkala kita lebih takut dan patuh kepada aturan-aturan dibuat di kantor kita karena mereka yang gaji kita. Tapi kita lupa untuk patuh dan taat kepada kehendak Tuhan. Longgar, saudara-saudara. Taat
taat dan patuh kepada Tuhan, kita banyak kali longgar. Kita pikir karena Tuhan gak kelihatan, jadi gak perlu terlalu ketat. Longgar-longgar gitu. Bahasa pasarnya, suka-suka kita. Mau taat apa tidak, terserah. Betul Bapak Ibu? Mudah kita patuh dan taat pada aturan manusia daripada patuh dan taat kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu. Padahal Tuhan sumber segalanya dalam hidup kita. Yang beri pekerjaan saudara, kalau saudara imani, itu Tuhan. Betul Bapak Ibu. Yang membuat saudara di posisi sekarang, saudara lulus kuliah, saudara sekolah, saudara bekerja sekarang, saya mau bilang sama saudara, itu Tuhan yang kasih. Bapak Ibu, saudara harus tahu itu. Yang membuat saudara bisa menikah, itu Tuhan. Membuat saudara punya anak, itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka kandungan, tidak akan ada anak saudara. Tapi kalau Tuhan buka, saudara bisa punya anak. Betul. Segala satu sumbernya Tuhan. Tapi kadang kita ini raja tega saudara. Betul. Raja tega. Raja tega. Tentu kita harus menghormati pemimpin kita di dunia, manusia-manusia. Tapi ingat, kita juga harus menghormati Tuhan, lebih menghormati daripada manusia. Taat dan patuh kepada Tuhan butuh disiplin. Untuk apa taat dan patuh itu? Untuk meningkatkan pertumbuhan iman sehingga menjadi dewasa rohani. Belajar, disiplin, patuh, taat, belajar, itu arti disiplin. Bapak Ibu, patuh. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam disiplin rohani paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara ya, saya masuk dalam poin-poin penting saja ya, baru kita akan doa. Gitu. Yang pertama, nih. Pertama tuh, pertobatan dan pengevaluasian diri setiap hari. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita mau disiplin rohani bertumbuh di dalam Tuhan, maka langkah awal yang harus saudara kita miliki adalah apa? Kita pertobatan dan pengevaluasian diri setiap hari. Setiap hari saudara-saudara, kita harus mulai menyalipkan kedagingan kita. Itu namanya pertobatan dan pengevaluasian diri. Kita harus mulai menyalipkan keinginan daging kita. Kenapa harus disalipkan keinginan daging? Karena manusia daging kita terbiasa buat dosa. Betul Bapak Ibu. Kita kalau tidak dikontrol oleh Tuhan, jujur Bapak Ibu, kita liar. Kata firman Tuhan, tidak ada manusia yang berbuat benar, semua berdosa. Kalau tidak ada mengendalikan keinginan daging Bapak Ibu, semua kita liar. Hidupnya liar saudara-saudara. Nggak tahu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana yang benar, mana yang tadi saya bilang, mana yang salah. Semua kita hajar Bapak Ibu. Maka butuh pertobatan, pengevaluasian diri. Untuk kita bertumbuh iman, hari-hari kita harus bertobat Bapak Ibu. Sebelum kita tidur malam, kita bicara sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, hari ini saya ada dosain kesalahan ini. Saudara-saudara, sebelum tidur malam. Dan kita mengevaluasi diri. Apa ya, kenapa kok saya hari ini kok begitu bodoh lakukan itu? Kenapa hari ini kok saya salah ya berkata-kata itu? Ingat ya, jangan terintimidasi, jangan menghakimi. Semua kita sama. Lagi mau bertumbuh iman. Jadi kalau saudara mendapati diri saudara melakukan kesalahan, ya sudah. Minta ampun sama Tuhan dan relakanlah itu Bapak Ibu. Relakanlah itu. Jangan mengintimidasi diri sendiri. Nanti susah untuk bangun Bapak Ibu. Bersalah terus susah untuk bangun. Karena kita menuduh diri sendiri gak layak, gak mampu. Tambah iblis lagi menuduh kita, selesai Bapak Ibu. Gitu. Tapi perlu pengevaluasian. Perlu pengevaluasian. Ini untuk bertumbuh. Ini disiplin. Setiap hari disiplin rohani ini harus ada. Kita bertobat. Kita mengakui hadapan Tuhan, mengevaluasi. Harus berani menyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu dulu yang pertama. Berani nyatakan, Tuhan hari ini saya salah. Aduh saya egois banget Tuhan. Aduh kenapa ya saya omong itu. Kira-kira begitu. Kenapa saya buat itu ya. Kenapa saya begini. Aduh Tuhan saya salah. Itu evaluasi. Karena setiap hari saudara bangun pagi berdoa, Tuhan hari ini saya kepengen menyalipkan daging. Mampukan saya. Nanti kita bahas di poin yang ketiga. Peranan Roh Kudus. Perlu. Tapi setiap hari saudara harus ngomong itu sama Tuhan. Tolong saya hari ini Tuhan. Saudara harus berseru. Saudara harus berdoa kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya mau benar. Saya mau evaluasi. Kemarin saya banyak kesalahan dengan mulut saya. Tapi hari ini Tuhan,
Saya kepengen mulut saya betul-betul terkancing. Mulut saya betul-betul hanya mengucapkan hal-hal yang betul, hal-hal yang benar. Harus mengevaluasi untuk bertumbuh iman. Bapak Ibu, karena saudara harus jadi orang dewasa. Orang dewasa itu punya komitmen, punya tanggung jawab, dan sadar dengan apa yang dia putuskan. Saudara harus memiliki itu dalam rohani. Amin. Itu pertama. Pertobatan dan apa? Pengevaluasian diri setiap hari. Saudara harus ingat bahwa saudara itu anak Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Harus ingat saudara itu anak Tuhan. Setiap hari harus ingat, saya ini anak Tuhan. Kalau saudara tahu saudara anak Tuhan, maka saudara tahu ada Tuhan dalam hidup saudara. Dan Tuhan melihat semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Bukan hanya apa yang kau lakukan di depan, tapi apa yang tersembunyi di hati. Itu Tuhan lihat. Maka kita akan muncul apa? Kesadaran. Munculnya takut akan Tuhan. Kalau kita tahu dulu Tuhan melihat ini, aduh dulu ini nggak bagus nih, kayaknya nggak benar nih. Muncul kesadaran, mulai bisa mengevaluasi. Ini betul apa tidak yang saya lakukan? Karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Saudara anak Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara bukan hanya anak orang tua saudara, tidak. Saudara anak Tuhan. Orang tua tidak memperhatikan 24 jam hidup saudara. Tapi Tuhan melihat 24 jam hidup saudara. Makanya perlu evaluasi. Perlu pertobatan setiap hari. Amin. Yang kedua, apalagi yang saudara kita perlukan dalam disiplin rohani. Ini bagian pertama kan disiplin rohani. Paling tidak hanya berapa hal saja Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting. Kalau tadi bertobat dan mengevaluasi diri, maka yang kedua ini penting sekali. Yang selalu diungkapkan oleh firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Disiplin dalam kekudusan Bapak Ibu. Kekudusan itu ada dua. Bapak Ibu percaya Yesus diberi kekudusan. Tapi Tuhan minta kudus dalam perbuatan. Jadi kekudusan itu ada dua ya. Kudus status, kudus perbuatan. Kudus status itu ketika saudara percaya Yesus. Tuhan beri kekudusan, dikuduskan, dibenarkan. Tapi yang kedua Tuhan minta kudus secara perbuatan. Bapak Ibu. Ini harus disiplin. Tidak ada orang langsung kudus ketika percaya Yesus Bapak Ibu. Memang dikuduskan Tuhan. Tapi tidak ada orang yang langsung kudus perbuatannya. Dia harus belajar. Kekudusan itu harus belajar Bapak Ibu. Betul. Harus belajar. Ini proses umur hidup. Tapi saudara harus mau. Hidup dalam apa? Kekudusan. Takut Tuhan itu harus dikembangkan dalam hidup saudara. Dulu kalau kita biasa berbuat dosa, sekarang harus hidup takut Tuhan. Benihnya sudah Tuhan kasih. Tapi saudara harus mau mengembangkan hidup dalam kekudusan. Saudara harus mau, harus bisa Bapak Ibu. Dulu itu sederhana, dulu mulut kita pakai untuk memaki. Tapi kalau sekarang gitu ya, kita mulai kembangkan hidup takut Tuhan. Saya percaya benih kekudusan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Saudara mulai mengembangkan diri. Aduh, gak maulah seperti dulu Dikit-dikit saya mencaci, dikit-dikit saya mengutuk, dikit-dikit saya macam-macam dengan mulut saya. Sekarang saudara harus mulai apa? Hidup dalam kekudusan. Tidak lagi seperti dulu. Pikiran harus kudus. Waduh saudara-saudara. Pikiran harus kudus. Betul? Pikiran harus kudus. Perkataan harus kudus. Perbuatan harus kudus. Pernikahan saudara harus kudus. Pekerjaan saudara juga harus kudus. Semua harus dibawa kepada kekudusan. Saudara-saudara. Dan kita harus disiplin dalam hal kekudusan ini. Bapak Ibu. Tuhan minta kita disiplin. Untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Disiplin di sini berarti bahwa terus menerus melakukan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa kekudusan Bapak Ibu. Ini langkah awal. Harus disiplin rohani. Saudara harus taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Sehingga muncul apa? Kekudusan. Saudara-saudara, kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu. Harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran saudara yang liar dulu. Hayalan-hayalan saudara yang liar dulu. Itu mulai harus dikendalikan saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, taklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Saudara berkata sama Tuhan, Tuhan saya menaklukkan pikiran saya, hayalan saya di kaki Tuhan. Sehingga hayalan saudara, pikiran saudara tidak liar kemana-mana. Yang laki-laki misalnya, mata ini
itu harus betul-betul kudus dan dijaga. Saya mau bilang sama saudara, yang pria-pria, kebanyakan kan pria-pria pakai mata. Bapak-bapak yang pria-pria, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipakai oleh perempuan. Tapi saudara bisa mengendalikan mata saudara. Saya ulang. Saudara tidak bisa mengendalikan apa yang saudara lihat. Maksudnya apa yang orang pakai, apa yang orang munculkan. Tapi saudara bisa mengendalikan mata saudara. Betul. Bapak Ibu. Pria-pria gitu kan. Jalan kemana-mana. Ada kan banyak perempuan-perempuan pakai pakaian. Kadang-kala sudah terlalu pendek gitu ya. Saudara tidak bisa mengendalikan apa yang perempuan pakai, bukan? Tapi saudara bisa mengendalikan apa yang saudara lihat. Bapak Ibu. Oh, Tuhan bisa kasih kuasa. Saudara bisa mengendalikan mata saudara. Saudara tidak bisa mengendalikan orang, tapi saudara bisa mengendalikan matamu. Sama dengan ibu-ibu juga perempuan. Saudara tidak bisa mengendalikan orang mau jual apa, tapi saudara bisa mengendalikan keinginanmu untuk beli apa. Betul? Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan yang di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada pada kita. Duit kita bisa kendalikan, mau beli apa, mau gunakan untuk apa. Itu belajar mengendalikan diri, hidup kudus Bapak Ibu. Ini butuh proses seumur hidup. Tapi Tuhan minta supaya kita dewasa secara rohani. Pikiran kita, hayalan kita, ucapan kita bisa kontrol. Mulut lidah kita, Tuhan taruh di tangan Tuhan, kita bisa kontrol. Tangan kita, saudara bisa kontrol. Situasi tidak bisa saudara kontrol. Tapi tangan dan niat saudara, itu bisa dikontrol. Saya ulang. Situasi saudara tidak bisa kontrol kadangkala. Tapi tangan dan niatmu bisa saudara kontrol. Mulai hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Tuhan minta pertumbuhan iman. Saya tahu tidak mudah. Yang namanya mengendalikan daging ini susahnya minta ampun. Tapi bisa Roh Kudus kasih kemampuan. Nanti yang poin ketiga tuh. Peranan Roh Kudus. Ini bagian pertama. Disiplin rohani saudara-saudara. Kendalikanlah hidup saudara. Dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Belum sempurna, memang belum sempurna. Saya tahu itu. Butuh perjuangan. Tapi saudara bisa. Tiap hari kita berdoa, Tuhan saya tidak mau begini terus. Saya tidak mau buat dosa ini terus Tuhan. Tersiksa Tuhan. Aduh rasa bersalah Tuhan, saya tidak mau. Saya percaya Roh Kudus akan kasih kekuatannya. Kalau saudara mau, Tuhan pun mau saudara-saudara. Amin. Haleluya. Hiduplah dalam kekudusan. Dimulai dengan dirimu. Bawa keluargamu, rumah tanggamu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah menikah ini jangan kegatelan. Saya ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah menikah. Kalau sudah menikah jangan kegatelan. Gitu. Ya ibu-ibu, saya sudah pernah ngomong. Ibu-ibu kalau di kantor atau bekerja, jaga sikap, jaga diri, jaga pakaian. Karena sudah punya suami gitu. Di kantor jangan gelantungan sama laki-laki siapa gitu. Gelantungan gitu. Pegangan-pegangan. Jangan saudara. Jaga diri, jaga harkat, jaga martabat. Saudara anak Tuhan. Laki-laki pun sama laki-laki. Jaga dirimu di kantor, jangan kegatelan, jangan kegenitan gitu saudara-saudara gitu ya. Jaga harkat martabat saudara anak Tuhan. Jangan pegang sana pegang sini, cuma sana cuma sini, jangan saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Jaga kekudusan perkawinanmu, pernikahanmu. Karena Tuhan mau pakai hidup saudara membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita belum sempurna semuanya, tapi Tuhan mau kita dewasa rohani. Bertumbuh dalam iman. Hidup disiplin. Tadi yang pertama hidup pertobatan, mengevaluasi diri. Yang kedua apa? Disiplin dalam hal kekudusan hidup. Bisa kok saudara, bisa. Semua ini kita kan penjahat semua dulunya. Betul gak Bapak Ibu? Semua kita ini penjahat semuanya. Tanpa Yesus kita penjahat Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah dalam Yesus. Kita harus banyak berubah. Amin saudara-saudara. Paling tidak dalam hal rohani. Hidup dalam apa? Kekudusan. Yang ketiga. Yang berapa ini ya? Oh ya, sedikit lagi selesai. Oke, aktivitas rohani. Ini harus disiplin. Bapak Ibu. Dalam disiplin rohani, yang ketiga yang perlu saudara kembangkan, aktivitas rohani saudara. Bapak Ibu. Nggak mungkin saudara mau bertumbuh dalam iman tapi tidak ada doanya. Saudara nggak mungkin mau dewasa rohani tapi tidak mau baca firman misalnya. Tidak mungkin saudara mau bertumbuh iman tapi nggak mau beribadah. Ini kan namanya aktivitas rohani. Baca firman,
berdoa, beribadah. Paling tidak 3 hal pokok ini. Harus ada disiplin dalam hal doa, saudara, baca firman, saudara. Dalam hal beribadah, saudara-saudara, disiplin. Kalau tidak disiplin, saudara, sama seperti orang sekolah gitu ya. Kalau nggak disiplin masuk tiap hari, gitu kan. Kalau dulu kalau kita bolos sekolah, betul nggak Bapak Ibu? Kita kan waktu SMA dulu kan Bapak Ibu, kadang gak suka bolos, ketinggalan pelajaran saudara-saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Aktivitas sekolah kita bolos terus, sekarang seminggu 3 hari kita bolos Bapak Ibu. Gitu kan? Dulu hidup dalam kejahatan. Ketinggalan pelajaran. Ujian kebingungan. Betul nggak? Ketika ujian bingung. Ya, ini pelajaran yang mana nih? Kenapa? Karena aktivitas sekolahnya tidak disiplin. Ketika ujian begitu dapat nilai raport, ya pasti rendah. Betul, itu nggak usah dibilang, wah guru saya kok begini sih, kasih nilai saya kok rendah. Kan penilaian bukan cuma soal ujian, soal kelakuan di sekolah, dia bolos apa tidak, betul nggak saudara-saudara? Kadang-kadang orang tua kita dipanggil dapat surat cinta dari guru, panggil orang tua karena sering-sering bolos gitu Bapak Ibu. Betul. Aktivitas rohani, ibadah saudara, kalau boleh jangan bolos. Amin. Jangan bolos. Harus disiplin beribadah. Makanya saya kembangkan doa pagi, kan doa pagi kita baca Alkitab. Supaya membantu Bapak Ibu membaca Alkitab. Itu saja tujuan saya. Supaya kita bertumbuh dalam iman. Nah besok pagi kita mulai doa pagi. Jam 5 pagi. Halo Bapak Ibu, besok hari Senin kan, tanggal 10 Januari. Kita mulai aktivitas rohani kita. Doa pagi kita mulai jalan Senin sampai Jumat. Ada doa blessing at night, Selasa dan Kamis. Saudara-saudara, itu untuk membantu Bapak Ibu, membantu saya dan kita semua. Supaya terikat aktivitas rohani kita, disiplin. Di gereja saudara juga kan ada juga program-program. Kalau mau ikut saudara-saudara. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan, jangan tidak mengganggu dengan rumah tangga. Yang penting ikut saja, Bapak Ibu. Gak apa-apa. Amin. Aktivitas rohani harus ada. Ini harus disiplin. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa aktivitas rohani. Tidak ada dewasa rohani tanpa aktivitas rohani ini, saudara-saudara. Saudara harus mencari Tuhan. Lihat ya. Mencari Tuhan adalah pekerjaan seumur hidup sampai mati. Saudara yang bekerja bisa pensiun, tapi mencari Tuhan tidak pernah pensiun. Amin. Bapak Ibu, sampai mati, sampai tutup mata, napas terakhir kita masih bisa mencari Tuhan. Tapi kalau bekerja bisa pensiun saudara. Makanya pekerjaan yang tidak pernah pensiun adalah apa? Mencari Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Ini harus disiplin. Aktivitas rohani. Saya ulang sekali lagi ya, Bapak Ibu. Iya kan? Kayaknya kalimat bijak Bapak Ibu. Pekerjaan yang tidak pernah pensiun adalah mencari Tuhan. Boy, bisa jadi tagline saudara-saudara. Pekerjaan yang tidak pernah pensiun itu mencari Tuhan. Pekerjaan seumur hidup sampai kita berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa, yang butuh komitmen dari kita. Amin saudara-saudara. Tidak mudah loh Bapak Ibu mencari Tuhan. Tidak mudah. Kalau mencari Tuhan itu mudah, maka saya mau bilang, hari ini sudah banyak orang dewasa rohani. Kalau mencari Tuhan itu mudah, maka saya mau bilang, hari ini harusnya tidak ada orang yang tidak ke gereja. Betul? Kalau mencari Tuhan itu mudah. Tapi ternyata mencari Tuhan juga tidak mudah Bapak Ibu. Butuh pengorbanan. Ini aktivitas rohani yang harus disiplin kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita perlukan? Tadi yang pertama dalam hal disiplin rohani. Kita perlu pertobatan, pengevaluasian diri setiap hari. Kemudian yang kedua tadi, hidup dalam kekudusan, itu harus disiplin Bapak Ibu. Mulai disiplin menjaga hal-hal yang kudus dalam hidup saudara. Betul, harus disiplin mengendalikan diri, mata, telinga, mulut, hati, pikiran, hayalan. Semuanya disiplin. Bapak Ibu. Yang ketiga tadi itu, kita harus disiplin aktivitas rohani kita. Harus disiplin. Jangan bolos-bolos ibadah saudara-saudara. Disiplin dalam hal apa itu? Aktivitas rohani. Jangan bolos-bolos saudara. Kalau dulu saudara berkata, aduh Pak, apa itu ya? Waktu belum ada siaran-siaran seperti ini, ada orang bisa mengelak kan? Aduh gak bisa, gak punya uang ke gereja. Betul gak saudara? Sekarang saudara online. Betul gak Bapak Ibu? Saudara gak bisa bilang, aduh gak ada uang.
Saudara tinggal buka handphone, rata-rata semua sudah punya handphone tuh saudara. Nah kalau masih bolos lagi saudara-saudara, aktivitas rohaninya masih bolos lagi, padahal Tuhan sudah menggampangkan untuk mencari Tuhan lewat ibadah online seperti ini. Saudara buka Facebook hari Minggu, saudara buka YouTube hari Minggu, saudara buka Instagram hari Minggu, ada ibadah di mana-mana. Kalaupun itu belum membantu membuat saudara untuk mencari Tuhan, ya, nah, itu memang sudah karakter malas namanya Bapak Ibu. Betul? Yang keempat, yang terakhir. Apalagi dalam disiplin rohani untuk pertumbuhan iman. Yang terakhir, hidup dalam iman. Hidup dalam iman dan rencana Allah. Ini harus disiplin rohani. Hidup dalam iman dan hidup dalam rencana Allah. Ini harus didisiplinkan saudara-saudara. Kenapa tadi saya bilang kan, ketika pertama kali saya berdoa dulu percaya Yesus, Tuhan langsung jawab. Nggak tunggu 1-2 hari, kadang-kadang sehari langsung Tuhan jawab saudara. Tapi kadang-kadang tidak memunculkan iman karena menggampangkan. Tapi ketika Tuhan melatih kita untuk belajar hidup dalam iman, itu berarti berkata bahwa saya harus percaya kepada Tuhan. Itu harus disiplin dan dilatih. Ketika pun saya tidak melihat sesuatu, saya tetap beriman kepada Tuhan. Itu untuk melatih iman saya. Dan ini perlu disiplin saudara-saudara. Hidup dalam iman perlu disiplin. Hidup dalam rencana Allah perlu disiplin Bapak Ibu. Karena rencana kita kadang-kala gagal Bapak Ibu. Rencana kita kadang-kala tertunda. Tapi kita harus percaya sama Tuhan bahwa rencananya selalu yang terbaik buat saya dan saudara. Ini pun harus disiplinkan. Iman saya dan saudara itu harus disiplin. Tuhan jawab, belum Tuhan jawab. Saudara hidup dalam iman. Ini butuh kedisiplinan. Ingat Bapak Ibu ya. Beriman itu, kan tadi firman Tuhan bilang kan. Di ayat pokok kita, Kolose 2:6-7. Beriman itu harus diajarkan. Atau beriman itu harus dilatih. Saudara-saudara, iman itu harus dilatih. Hidup dalam rencana Allah itu harus dilatih. Karena kebanyakan kita suka buru-buru. Betul gak? Maunya langsung. Dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Rencana kita maunya langsung. Tapi rencana Tuhan kadang-kala butuh disiplin. Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan itu butuh disiplin rohani Bapak Ibu. Tunggu Tuhan itu butuh ketahanan, pelatihan. Itu disiplin namanya. Taat pada Tuhan, kehendak Tuhan itu butuh disiplin. Rencana Allah harus kita utamakan. Hidup dalam Tuhan itu harus menjadi kunci dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, dulu mungkin kita tidak terbiasa hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu berarti bersandar kepada Tuhan. Ingat ya, hidup dalam iman berarti bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu pun perlu dilatih. Itu hidup dalam iman, dalam rencana Allah. Kalau sudah tidak mulai hidup dalam iman, betul Bapak Ibu, hidup ini akan menakutkan. Kalau saudara tidak melatih untuk hidup, belajar hidup dalam iman dan rencana Allah, menanti Tuhan, menanti kehendak Tuhan, kita akan banyak merasa hidup ini gagal Bapak Ibu. Saudara akan merasa tahun 2022 ini akan terasa banyak penderitaan kalau tidak belajar hidup dalam iman dan rencana Tuhan. Memang Tuhan akan berkata tunggu dulu nak. Ketika saudara berdoa Tuhan bisa bilang tunggu dulu nak. Bahkan Tuhan bisa berkata tidak. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan berkata tidak, saudara hidup dalam iman. Berarti kata tidak Tuhan itu terbaik buat saudara. Itu namanya hidup dalam rencana Allah. Kalaupun rencana saudara doakan sama Tuhan, Tuhan bilang tidak, saudara harus patuh sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak rencana saya Tuhan berkata tidak. Betul Bapak Ibu. Tapi apakah kita harus berontak sama Tuhan? Tidak mungkin. Saya belajar untuk hidup dalam iman. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu butuh pelatihan. Itu butuh disiplin rohani. Karena Tuhan akan banyak melatih hidup saudara. Hidup dalam rencana Allah itu memang Bapak Ibu kadangkala itu ya. Kadangkala Tuhan kok begini, kok lama, kok susah. Itu saudara. Itu yang muncul kan dalam hidup saudara. Ketika saudara mau hidup dalam rencana Tuhan. Saudara pikir ini kayaknya jalan Tuhan nih. Ini kayak jalan Tuhan. Tapi ketika tiba-tiba jalan itu tertutup. Aduh. Kok tertutup sih? Padahal tadinya mau saya dapat. Kok lama sih Tuhan? Nah, hidup dalam iman. Percaya sama Tuhan. Itu butuh dilatih Bapak Ibu. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal.
Haleluya. Tuhan selalu mau memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Hidup dalam iman artinya Bapak Ibu. Hidup dalam iman itu berarti kita tetap bersandar kepada Tuhan meskipun kita belum melihat apa-apa. Hidup dalam iman berarti kita tetap bersandar kepada Tuhan meskipun kita belum melihat apa-apa. Meskipun rencana Tuhan belum terlihat. Percaya. Amin. Elia berkata kepada bujangnya, pandang, coba lihat. Di langit ada apa? Bujangnya bilang gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Betul? Elia bilang pandang lagi ke langit. Ada apa? Gak ada apa-apa katanya. Lalu Elia berkata kepada bujangnya, coba lihat sekali lagi. Ada apa di langit? Dia bilang ada cuman awan, tapi awan itu cuma tampak seperti tangan. Telapak tangan doang, berarti kecil banget. Tapi Elia bilang, itu Tuhan. Ayo kamu berlari, pergi. Betul Bapak Ibu. Sebentar kemudian, awan yang tampak cuma telapak tangan itu, dia menjadi apa? Jadi gelap, hujan pun turun. Hujan pun turun. Ketika orang kelaparan, Tuhan menjanjikan apa? Hujan. Bagi mereka itu hujan luar biasa. Firman Tuhan Bapak Ibu. Elia berkata, lihat langit. Tidak ada apa-apa kata bujang. Ingat. Ketika saudara melihat sesuatu, aduh Tuhan. Ini kok gelap, ini kok gimana ini? Apakah bisa terjadi? Saudara percaya sama Tuhan. Amin. Hidup dalam iman saudara. Bahkan sekecil apapun yang Tuhan bukakan dalam hidup saudara. Percaya sama Tuhan. Kalaupun Tuhan membukakan sekecil ini pun, seperti telapak tangan tadi tuh. Kok cuman kecil begini sih Tuhan buka? Ingat, kalau Tuhan buka meskipun itu kecil, sedikit waktu lagi dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar. Hidup dalam rencana Allah itu butuh pelatihan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita bertumbuh dalam iman. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup dalam rencana-rencanamu yang luar biasa. Amin saudara-saudara, tahun ini, tahun pertumbuhan iman. Kalau saudara catat ini Bapak Ibu, saudara akan mendapatkan hal-hal baik dari Tuhan. Amin.